Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Trisnawati. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu hotspot. Mungkin ketika kita membahas terkait fitur-fitur mikrotik, maka tidak ada habisnya jika kita ulas satu persatu fitur yang tersedia. Salah satu dari sekian banyak fitur yang bisa digunakan adalah hotspot ya teman-teman. Sudah banyak yang mengimplementasikan fitur hotspot ini pada dunia nyata. Nah, kebanyakan orang menyebut jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di public area seperti kafe, mall, kebesarannya itu merupakan fitur hotspot. Sebenarnya hotspot terutama di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan kita diharuskan memasukkan username dan password. Jadi kalau misal kita lihat pada gambar ini terdapat suatu router yang menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung ataupun ingin terhubung ke akses internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless atau wire client, maka dia perlu memasukkan username dan password pada login page yang tersedia. Biasanya login page tersedia pada halaman web browser ya teman-teman. Jadi kebanyakan WiFi hotspot itu tidak di password, akan tetapi semua user klien ketika ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia akan diarahkan ke halaman login page di web browser untuk memasukkan username dan password. Jadi tiap user bisa login dengan password yang berbeda-beda sesuai yang diberikan oleh network administrator. Metode semacam inilah yang sering kita temui pada kampus, WiFi cafe, perpustakaan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Nah, kelebihan hotspot itu, kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi, tidak sembarang orang bisa terhubung untuk menggunakan akses jaringan pada router kita seperti itu. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tertentu. Oke, ini adalah gambaran singkat terkait konsep hotspot. Oke, kita masuk ke Pinet Web, topologi kita. Di sini terdapat satu ISP dan juga satu perangkat mikrotik dan mempunyai IP address yaitu 225. Oke, kita ganti namanya menjadi Airstrip Hotspot. Lalu save. Dan di sini saya tambahkan satu sistem operasi Linux ya teman-teman. Bebas menggunakan Linux apa. Di sini saya menggunakan Linux Lex 64 bit. Ini kurang lebih sama, mirip-mirip sama Ubuntu. Lalu bisa kita klik save saja. Di sini kita ganti mungkin untuk bagian ikonnya. Kita ketik Linux. Kita gunakan yang Linux desktop ini. Lalu select. Lalu save. Kita coba nyalakan. Oke, sudah nyala. Kita bisa masuk ke Winbox.
Di sini kalian masuk dengan IP hotspot ini ya, 209. Jangan lupa route add-nya ya teman-teman. Oke, bisa langsung kita connect saja. Oke, di sini sudah masuk. Oke, di sini kita hubungkan dari hotspot ini ke sistem Linux-nya. Seperti ini. Di sini untuk mikrotiknya terhubung ke Ether 2. Nah, untuk terjalannya hotspot pada router mikrotik sebenarnya memerlukan beberapa service yang digunakan. Misal harus konfigurasi IP address di arah klien, ataupun konfigurasi firewall NAT di arah Ether 1, terus DHCP server lah, firewall filter lah, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan bantuan hotspot, di mikrotik kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu semua satu persatu. Dengan menggunakan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service-service tersebut akan dikonfigurasikan secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk ke Winbox dengan router mikrotik ini. Untuk hostname-nya kita ganti ya, system identity. Kita ganti airstrip hotspot. Lalu apply. Oke. Di sini sudah terganti. Untuk mengkonfigurasi hotspot tersedia di menu IP lalu hotspot. Nah, dengan menekan tombol hotspot ini akan tampil beberapa menu ya. Banyak menu. Kalian fokuskan ke awal yang pertama kali yaitu servers. Lalu kalian klik yang tombol hotspot setup. Dengan menekan tombol hotspot setup ini, hotspot setup ini akan menuntun kita melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak pada setiap langkahnya. Langkah pertama, kita diminta untuk melakukan hotspot interface, yang dimana hotspot akan diaktifkan. Di sini kan kita ingin hotspot diaktifkan ke arah yang klien. Berarti ini kita udah tahu ya, berarti Ether 2 kita ganti di sini menjadi Ether 2. Lalu bisa kita klik next. Nah, di sini akan ada informasi local address ya. Itu menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya ya teman-teman. Jadi di router hotspot ini, di router mikrotik ini akan tersetting IP yaitu 10.5.50.1/24. Nah, untuk bagian masquerade networknya, kalau misalkan kalian centang, maka nantinya akan terkonfigurasi juga firewall NAT-nya. Kalau sudah, kita bisa klik next. Ini merupakan range yang akan diterima oleh si Linux-nya. Jadi dia akan mendapatkan IP dari range tersebut gitu ya. Kita klik next. Di sini select sertifikatnya kita pilih yang non ya. Lalu bisa kita klik next. Nah, ini merupakan IP address of SMTP server. Kalau tidak punya, bisa kita kosongkan saja. Kita klik next. Kita ketik DNS servernya itu 8.8. Kalau udah, kita klik next. Nah, ini merupakan tampilan untuk login pada web server berikutnya. Misal untuk namanya kalian mau apa nih? Misal di sini saya hotspot strip Trisna 12.co.id gitu ya. Kalau sudah, bisa kita klik next. Nah, ini merupakan username dan default yang akan kita gunakan nantinya. Misal untuk nama username-nya yaitu Trisna, dan untuk passwordnya itu 123 gitu ya.
Bisa kita next. Maka nantinya akan ada informasi setup. Oke. Artinya untuk hotspot kita sudah berjalan, kita tinggal lakukan pengujian pada sisi Linux ini. Untuk masalah pengujian bisa kita buka konsol Linux ini ya. Di sini kita bisa pergi ke menu terminal. Kalian coba cek pada IP addresses apakah sudah tersetting. Dia sudah tersetting ke hotspot networknya, yaitu 10.5.50.1 ya. Bisa kita kembali lagi pada halaman Linuxnya. Kita coba cek IP address gitu ya. Setelah itu kita bisa search salah satu web ya. Kita pilih yang mikrotik.co.id lalu enter. Jadi kita sudah masuk ke internet hotspotnya ya, yang di hotspot saya yaitu hotspot trisna09.co.id ya. Untuk username-nya tadi kita membuat yaitu Trisna, dan untuk passwordnya itu 123. Kita lakukan connect ya teman-teman. Nah, jadi ini kita sudah berhasil login ya. Jadi bisa kita coba lihat ya di Winbox, ke IP, lalu firewall. Nah, ini sudah diaktifkan otomatis ya. Keren kan? Jadi dengan fitur hotspot ini kita bisa memanfaatkan koneksi internet. Jadi ketika ada klien ingin terkoneksi dengan router kita, dia harus memasukkan username dan password. Seperti itu. Nah, kita coba ke IP lalu hotspot. Nah, kalian cari pada menu user ya teman-teman. Nah, di sini terdapat user bawaan ataupun user yang awal pertama kali kita setup ya. Di sini kita bisa menambahkan user baru ya, misal. Nah, untuk sebentar. Untuk servernya kalian bebas mau milih yang mana nih. Nah, kalau misalkan untuk yang all ini, kalau kalian pilih all, maka segala hotspot yang ada interface mikrotik, username ini bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut. Jadi misal pada mikrotik ini yang memiliki fitur hotspot nggak cuma di Ether 2. Jadi misal ada di Ether 2, Ether 3, Ether 4 gitu ya. Nah, dengan kita konfigurasi namanya user 1, berarti user ini bisa berlaku pada hotspot yang ada di Ether 3/4 tadi ya. Jadi itu gambaran singkatnya. Jadi di sini saya pilih yang all aja untuk namanya user 1. Untuk passwordnya 1234. Lalu untuk bagian profilnya kita pakai default ya. Nah, bisa kita klik play lalu oke. Oke, di sini terdapat user baru yaitu user 1 dengan passwordnya yaitu 1234. Jadi bisa langsung saja kita koneksikan pada Linux. Di sini saya coba tambahkan tab baru ya. Kita tambahkan tab baru.
Di sini kita masukkan IP dari si hotspot ini ya. Kita coba lihat di Winbox. IP addresses yaitu 10, kita ketik di sini. Kita ketik 10.50.1/24 ya. Kita perkecil. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini untuk yang si spot servernya ya. Nah, kalau sudah pada bagian Linux desktopnya ini, kita ketikkan IP-nya ya. 10.5.50.1/, tuliskan status ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah ada informasi ininya ya. Jadi di sini ada bagian status ya, untuk IP address-nya dan berapa lama kita menggunakan ini ya. Ada connect, status refresh-nya itu ya. Nah, kalau mau di logout aja, nanti kita pakai login lagi menggunakan username baru ya. Tapi kalau misalkan kita login di sini, nah dia bakalan login ke yang tadi lagi. Nah, kenapa? Karena cookies yang tertanamkan tadi itu masih yang Trisna ini ya. Jadi mungkin ada beberapa keunggulan dan juga ada beberapa kerugian. Untuk keunggulannya, kita tidak perlu susah payah menambahkan username password. Tapi dari kerugiannya atau kekurangan dari sisi security-nya. Jadi bagian cookies-nya bisa kita hilangkan ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk menghilangkan cookies-nya? Kalian pergi ke IP, lalu hotspot, lalu kalian pergi ke server profiles ya. Kita coba perbesar dulu. Server profiles, oh ini. Untuk konfigurasi profiles yang kita gunakan itu yang ini ya, yang di HS-Prop 1. Dan pada bagian login, ini cookie-nya kalian centang. Kalau sudah, kita klik apply, lalu oke. Lalu saya berikan aja ya. Di bagian cookies ini, kita hapus biar dia nggak ada history username sebelumnya, seperti itu. Kalau sudah, bisa kita lakukan uji coba lagi. Kita login lagi ya. Nah, ini sudah kembali login lagi dengan username baru ya. Nah, username barunya itu apa? Sebelumnya kita membuat username barunya itu yaitu user 1. Untuk passwordnya itu 1, 2, 3, 4. Lalu kita lakukan connect. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, sebelumnya kita sempat menyinggung terkait user profiles yang ada di Winbox hotspotnya itu ya. Jadi kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang kita perbesar dulu. User profiles. Nah, untuk user profiles itu terdapat satu default. Jadi bisa kita tambahkan user profile-nya sesuai yang kita butuhkan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan user profiles ini? Jadi dengan user profiles ini kita bisa memanajemen hotspot kita teman-teman. Misal, limitasi bandwidth pada user yang kita inginkan,
Misal user 1 bandwidth-nya berapa, ininya berapa gitu kan ya. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Kita bisa memanfaatkan dengan yang namanya user profiles. Jadi bisa kita klik add di sini. Untuk yang namanya bebas ya. Misal ya hotspot strip untuk yang bandwidth 12 KB gitu ya. Lalu untuk RX atau TX-nya, misal saya kasih 512K/512K gitu ya. Kalau sudah, bisa kita klik apply lalu oke. Dan untuk bagian usernya, kalian bisa definisikan nih. Kalau misal untuk yang user 1 bandwidth-nya ya udah bisa diedit pada user tersebut. Nah, di bagian profilnya ini kalian pilih yang hotspot 512K. Kalau sudah, bisa kita klik apply lalu oke. Oke, berarti di sini sudah ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.